Please focus on points four, and then if you maybe any part of make you confused or yes, you give question one until two maybe. Skip. Nothing question. Skip. Oh yes. All right. Sound out. Yes. What does mean about sound out? Yes. Please. Okay. Yes. Answer. Maybe another question. Yang lain ada pertanyaan? Jawabannya sudah puas? Masa? Masa? Dulu puas kali ah. Ya,
Bagi yang belum puas, apa itu maksudnya sound out? Ya, sound out itu bunyi yang keluar. Agar kalian bisa ya mendapatkan bunyi yang keluar yang sesuai, maka kalian harus mempelajari IPA. Masih ingat IPA? IPA, ilmu pengetahuan alam. Bukan, ya, IPA, International Phonetic Alphabet. Kalian belajarnya di mana? Kamus Oxford, Cambridge Dictionary. Boleh ya, pelajari simbol-simbol bunyinya. Ya, contoh ya, dalam tulisan itu hurufnya JU, dibacanya bukan JU tapi U. Ya. Ya, kemudian you have the type letters. Ya, letters apakah S atau Z. Ya, tebal tipisnya kalian harus masuk ke fonetik. Yes. Study of phonetic. Phone. About phone. What is phone? Phone same with sound. Yes. Sound. So, we will know about the symbols and how to read about the symbol for the sound. Yes. And I recommend for you Oxford Dictionary exactly to you, appropriate to you, match to you. Yes, less difficult to read how to pronounce it. Do you understand? Yes, maybe in this text, yes, using New York, yes, New York style. So maybe difficult hard, yeah, to understand. Yes, okay, never mind. Give applause for group one. Okay, enough. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dialog kita ini menjelasin kalau dia itu kepilih jadi kapten di tim buat main di hari itu. Jadi kayak mulai dari yang pertama tuh dia hujan tuh, dia lihat sini gitu, what is it, apaan tuh, terus Putu bilang it says here that you are the selected as kapten. Di sini tertulis kalau kamu tuh kepilih jadi kapten. Terus dia itu bilang emang iya tidak. Terus Putu bilang lihat aja sendiri. Si J ini bilang nih, oh I don't know what to say, I'm not very confident to be kapten. Terus si J ini tuh nggak tahu harus bilang apa, karena dia tuh nggak pede gitu kalau dia tuh jadi kapten di match itu atau di tim itu gitu. Nah, itu bilang, well you can turn the offer down. Kamu bisa nolak tawaran itu, bisa nolak pilihan itu. Terus you don't have to be kapten if you don't want to. Kamu nggak harus jadi kapten kalau kamu nggak mau. Your obligation as player is to play well in the game. Kewajiban kamu dan kita sebagai player, sebagai pemain ya, bermain bagus, bermain baik waktu game atau waktu permainan, untuk match lah. Nah, terus dia bilang, ya you're right, I'll be on the team. Ya, kau benar, aku akan memikirkan tentang itu. Jadi mungkin mereka ini player dari sebuah klub sepak bola atau olahraga sport lain, macam itu.
dialogue text flow in batch 5 you can operate at start aku say sound out itu pronunciation jadi di situ kalian disuruh mengulang apa yang dibacakan dulu jadi ntar dulu ini sini baca dulu sama ini pronunciationnya baru kita ulang cuma itu bawahnya dia disuruh ngulangin ngerjain tugas yang ada di halaman 4 maybe that's it Mas any question Enough? Are you sure? For dialogue 3, do you understand about explanation your friend? Enough? yes. Okay, thank you so much. Give applause. I explain how communication step in the page 6 is our book. In the page 6, jadi di situ menjelaskan tentang mengekspresikan kewajiban kita. Nah, di situ ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus menyatakan sesuatu. Nah, pernyataan sesuatu tersebut itu juga ada dibagi menjadi 3. The first, obligation in the present, obligation in the past, and obligation in the future. Jadi ada kewajiban saat ini, kemudian masa lalu, dan masa yang akan datang atau masa depan. Nah, contohnya apa sih? Obligation in the present. Yang pertama, I have to finish my work before this evening. Jadi yang pertama, aku harus menyelesaikan pekerjaanku sebelum malam ini. Jadi itu adalah salah satu contoh kewajiban yang harus kita lakukan pada saat itu juga. Kemudian buat explain example in obligation in the past, I had to work extra hours to pay my bills. Saya harus bekerja lembur untuk membayar tagihan saya. Jadi contoh dari obligation in the past ini menjelaskan bahwasannya kita punya kewajiban yang kewajibannya itu udah lampau atau ada di masa yang udah tidak lampau. Kemudian example in the obligation in the future, I'll have to borrow money. Yang artinya itu saya harus meminjam uang. Nah, dia punya tagihan, jadi kewajiban dia di masa depan besok saya harus minjem uang buat membayar tagihan yang udah saya bikin karena saya utang gitu. Nah, di sini ada yang namanya have to and must and shall. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang have to and must. Jadi different in have to and must. Yang pertama itu have to. Have to itu suatu kewajiban yang mempunyai syarat untuk kita melakukan kewajiban tersebut. Kemudian kalau mas itu suatu kewajiban yang tanpa syarat, kita harus melakukan kewajiban tersebut. Kemudian ada juga yang namanya shall. Perbedaannya have to and must, kemudian sama shall itu, kalau have to kemudian must itu kewajibannya itu 100%. Contohnya, when the traffic light turn red, you must stop. Jadi kalau lampu merah, kalian diwajibkan untuk stop. Itu kan kewajiban yang udah dilegalin sama negara dan diaplikasiin, makanya kewajibannya 100%. Kemudian contohnya kalau shall itu 50% obligationnya, kewajibannya. Contohnya, it's more an advice than an obligation. You love life, you shall have rest. Jadi ini lebih merupakan nasihat. Kalau shall itu lebih kayak nasihat.
Misal contohnya, jika kamu terlihat lelah, istirahatlah. Itu contoh dari shout. Jadi kalau shout itu lebih ke arah nasihat. Jadi kewajibannya itu nggak harus kita penuhi, cuman presentasinya itu 50%. Kalau have to and must itu presentasinya itu 100%. Wajib kita lakuin. Ya, oke. Iya, mungkin bisa ini nggak? Any question? Bukanya tuh halaman 6. Nah, kalau ini beda sama matematik sebelumnya. Ini lebih ke ada materinya lah. Kalau sebelumnya kan cara baca kemudian cerita. Bisa ditanyakan. Halaman 6, fokus pada halaman 6. Silakan dibuka halaman 6-nya. Sudah dibuka. Ya. Apa yang Fahri dan temannya Fawas jelaskan, paham? Paham tidak? Ada yang ditanyakan? Cukup? Obligation. Apa itu obligation? Kewajiban. Ya. Dalam hal ini tentang apa sih maksudnya? Ya. Obligation in the present. Maksudnya adalah ketika hendak membuat kalimat atau pernyataan, statement, ngomong pada saat present. Bentuknya seperti apa itu present itu? Apa sih, masih ingat itu present? Bentuk waktu sekarang. Nah, tidak jauh dari pembahasan pembentukan kalimat. Membentuk kalimat. Kenapa harus belajar membentuk kalimat dulu? Ya. Agar tahu susunan yang benarnya seperti apa. Ya, kalimat sederhana, simple present, susunan kalimatnya seperti apa? Ada subjek, ada verb. Berapa? 1 atau 2 untuk present? Present 1, subject plus verb 1, verb 1. Nah, itu present. Kalau simple past, subject plus verb 2. Itu rumus dulu. Ya, buat kalimat dulu sebelum berbicara. Bisa tanpa rumus, ya. Tapi banyak salah pahamnya. Betul. Nah, di sini menjelaskan tentang ya membuat kalimat kewajiban. Maksudnya itu. Ya, ketika menyatakan statement kewajiban itu kayak gimana sih langkahnya? Ada rumusnya kah? Ada. Ya, seperti itu. Untuk bentuknya present dan bentuk past ataupun future, bukan futur, apalagi future. Ya, seperti itu. Kemudian things to remember. Ya, apa sih things to remember? Hal yang perlu diingat. Itu perbedaannya. Ya, sebenarnya sudah paham, cuman perlu saya lurusin lagi. Barangkali cara berpikirnya masih ruwet. Betul? Betul? Seperti itu. Thank you so much, Fahri and friends. Yes. Thank you everyone. Salam. Waalaikumsalam. Give applause. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Expression of asking for attention can be found in various conversation atau ungkapan yang meminta perhatian mendapat dalam berbagai percakapan. Jawaban yang tidak bisa gunain supaya saat kita bicara itu untuk meminta perhatian pada para penonton. Terus itu ada attention please, itu mohon perhatiannya. Ada missing, lalu ada sorry, maaf,
latihan. Misal contohnya tell me more about it, itu ceritakan tentang tentang hal itulah. Terus yang kedua contohnya what next, apa selanjutnya, dan yang terakhir and then I know what you meant, saya tahu di maksud itu ada dialog tentang jadi putri dan ayahnya. Putri itu ingin pergi ke kantor bilang dengan siapa dan ayahnya, dan dilanjut nanti di atas teks bilang itu ada pertanyaan, yaitu what do you think the intention of this number, itu nanyain tentang transport di halaman 5 itu ada transport tentang intention, mana kita disuruh apa maksud bicara yang mengucapkan kata tersebut. Nah di sini itu pembicaraan itu mengucapkan intention please, ya itu untuk kita perhatian. Terus yang kedua itu untuk kapan biasanya kita menggunakan ekspresi tersebut. Biasanya ekspresi yang di transport jabatan itu digunakan untuk saat kita meminta perhatian pada orang lain. Dan yang ketiga itu ada bagaimana cara meminta perhatian orang lain dalam bahasa Indonesia. Itu ada banyak. Contohnya si dan sini silakan dan lain-lain. Lalu ada dibandingkan contoh ekspresi yang kita buat sama yang ada di dalam. Yeah. Okay. Any question? Any question? Nothing. Okay. Thank you so much. Ya dari kami berdua masalah hukum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time's yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wanted to tell you about content of page 8. So let's si bapaknya, jadi tadi ceritanya kelompok sebelumnya ini bicarakan antara bapak dan anak perempuan. Her father say Mondays you have to practice your grammar at all for until morning. So you have to catch up on that and you have to say in your English class on Tuesday. Jadi itu negosiasi buat motor. Tapi ternyata si anak itu punya banyak jadwal. Terus kata bapaknya, ini libur, kamu belum latihan karirnya sama sekali selama sebulan belum. Juga kamu harus mengajar ketinggalan dan apakah kamu mempunyai tugas selesai dalam kelas bahasa Inggris di hari Selasa. Terus saya jawab, oh I forgot about that, and anyway I was going to finish that during very early school. So what about Tuesday? Oh yeah, so preparing is from 4 o'clock until 5 o'clock. Yeah, and after that you have to do your homework. You can help me with that. Oh, I forgot. You don't know how to do everything. So then I see you on Tuesday. But remember the site at school is on Friday. Right? Is
aku bilang, oh kamu ada latihan bola ya, masuk ke jam 4 sore sampai jam setengah 5. Nah itu, oh iya saya lupa ya, gimana kalau momennya kita belajar. Nah itu saya itu bilang lagi, nah ingat juga pameran saya di sekolah hari Jumat. Oh iya saya lupa lagi. Gimana ya judulnya, kita berulang gimana ya. Nah itu ayah itu bilang, Kak, oh lupakan saja ide nontonnya, itu bang kerjain tugasnya aja dulu, soalnya itu lebih tugas daripada nonton yang tidak ada gunanya. Nah habisnya itu ayah itu bilang katanya mau bantuin ayah buat bersihin bagasi mobil. Nah si anak itu kan itu cuma tawaran dari ayah doang buat dibantuin bersihin bagasi mobil. Karena itu nggak bilang janji, ya garasi ya, kalau bersihin garasi mobil. Si anak itu bilang cuma apa ya, tawaran dari ayah, bukan berarti mau, bukan berarti nempatin janji gitu. Nah saya itu bilang lagi, kami kasih ayah kami bilang banyak lari kalau kita pergi nontonnya bareng-bareng aja. Terus si yang kita doain dia, kita ibu bapak kamu dan sini namanya. sana itu si ada laki-lakinya si anak abang ini. Nah habis itu saya itu bilang, si anak-anaknya itu bilang, ayah itu kami tuh belum rencana untuk ikut, cuman ayah doang yang belum diskusi bareng-bareng dengan kamu. Si ayah juga nggak sinyalin kalau ayah pengen, ayah sendirian aja, nggak usah cerita kami ada keperluan masing-masing. Terus komen bilang, now let me check the paper of our show times. We play at 3 or 3, 5, 7, 15, and 9. You already check it. I see. Yeah, so is it okay? Can I go see the 9 o'clock showing? Pada say 5 o'clock showing, dia harus jam 5. Terus anaknya nawar lagi, how about the 7 o'clock showing? Ya, pokoknya why are you so concerned about show time? Saya bilang, well I don't know if I'll get all of my work first and some work done before then. Dan itu si ayah itu bilang, nah kita sekarang cek jadwal pertontonannya. Jadwal pertontonan musimnya itu kan ada jam 4, jam 3, jam 5, jam 7, jam 15, sama jam 9. Kamu udah cek belum jadwal pertontonannya? Terus kata si teman itu, jadi boleh aku lihat tunjukkan jam 9. Nah terus ayah itu udah bilang kan, ayah itu udah beli tiket jadwal itu jam 5 sore lah, jam 5 pagi. Jam 5. Nah, jadi jam 5 terus yang itu apa ya? Kalau ada waktu lah buat nonton jam 5 pagi. Nah, itu gimana kalau minggu aja, kalau siangan. Terus yang itu kenapa khawatir kan jam 5 tuh pagi-pagi tuh enak buat nonton pagi. Nah, terus saya bilang, Bapak kalau itu khawatir jangan tuh tunjukkan. Terus yang itu bilang, enggak, saya nggak tahu, saya bisa selesai semua tugas untuk kerjaan rumah di waktu jam 4, ya di waktu sebelum jam 5 atau jam 4 sudah dijalankan, dia bisa menyelesaikan selesai tidak. Any question maybe? Enough? Cukup jelas? Oke, bagus yang membawakan ceritanya. Bagus. Thank you so much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
halaman 9 itu adalah epilog dari dialog ngomong sebelumnya, itu tentang brother dan father. Di dialog awal itu ada si ayah nanya, sorry but I want you to get to bed early last night, and so I dropped you off to movie theater about yang tengah 5 sore. Do you have time to get tickets? Jalan artinya. Tapi aku ingin tidur di awal malam, jadi aku bisa mengantarkan ke bioskop sekitar pukul 4:30 sore, sehingga kamu punya waktu untuk membeli tiket. Terus siapa lagi sama si anaknya? Oh dad, can I have money for the movies? Ayah, bolehkah aku minta uang untuk nonton film lainnya? Sini tuh tulis kalau si bapaknya itu ingin anaknya tuh tidur cepat. Untuk apa? Buat beli tiketnya tuh biar cepat beli tiket lah. Dia disuruh tidur dulu buat beli tiketnya tuh biar nggak kemalaman. Terus si bapak juga nanya, sure, just go. You can hold behind secret mirror in the hall and take out 500. Dad, look, I can only spare a few dollars, so you will have to come up with the rest, okay? Terus si ya, bilang lagi, okay Dad, okay, thanks Dad. Yang ini, transfernya. Jadi ayahnya tuh bilang, tentu langsung saja ke berangkas bank keluarga di balik cermin, rahasia di lorong dan ambil beberapa ratus. Terus lihat, aku cuma bisa sisihkan berapa dolar, jadi ayah harus cari sisanya. Terus kata baginya, oke, terima kasih ayah. Nah, terus ada lagi di tugas 11 sama bawahnya itu ada tugas-tugas dari halaman-halaman sebelumnya. Jadi tugas 11 tuh menanyakan tentang dialog yang di atas, sama tugas 12 ini kosakata, berarti ada di halaman 6 kalau nggak salah. Terus ini ada beberapa tugas selanjutnya nih. Cuma kita nggak tahu ini dulu ngapain karena di dialog 9 itu cuma dikasih tahu epilog si bapak itu ingin punya tidur cepat supaya bisa dapat tiket. Terus si Kurtia itu ingin meminta uang kayaknya. Saya juga itu bilang kalau pengen ambil uang ambil aja di bank rahasia di keluarga di belakang cermin gitu. Tapi saya cuma ada beberapa uangnya, jadi nggak cukup buat beli tiket. Terus sih saya juga sudah sendiri. Nah itu di akhir dialog bapak dan anak. Oke, mungkin tuh di bawah juga ada tugas yang 13, 14, 15. Itu disuruh apa saja kegiatan sekolah yang umum dilakukan remaja selama minggu normal. Terus yang 14 tuh jelaskan jadwal mingguan seperti sekolah, kegiatan komunikasi, terus juga pakai kata-kata keterangan, kayak misalkan selalu, hampir selalu, kadang-kadang, jarang, tidak pernah, dan lain-lain. Terus ada jadi 15 tuh disuruh mempelajari peran-peran dari dialog. Oke. Mungkin cuma itu yang saya terangkan dari bab 9 karena dialognya dikit banget nih. Kemudian tugas kita dari tangan dari dialog 9 halaman 9. From page 9, please, any question maybe? Yes. Or maybe you need all translate in your friend. Yes, if you need, yes, maybe your friend will read. Yes, about maybe your way, your part. Atau di bagian mana yang kalian ingin diterjemahkan, biar nanti teman kalian menerjemahkan. Ya, yang tidak paham. Ya tidak semuanya ya. Jangan semuanya nggak paham, Pak. Apakah semuanya memang tidak paham? Nggak mungkin ya. Pasti 50-50 lah ya mungkin ya. Nah yang pertama kan harus paham dulu.
halaman 9 itu tentang apa sih? Dan ini kita mau belajarnya cepat ya, cepat tidak ini? Cepat kan? Kalau misalkan satu halaman saja, lama banget. Bisa jadi nanti satu unit gak kelar-kelar selama 1 tahun, betul tidak? Ya, oh ini yang ini bagian ini seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan? Kalau kelamaan udah skip aja. Skip udah. Enough? Oke, cukup. Ya silakan ganti kelompok. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini siapa namanya? Ya, atau siapa? Virus. Satunya? Rifki. Ya, silakan ya. Halaman 10 ya, fokus ke halaman 10. Namanya siapa? Rega. Rega kan? Syarif. Silakan yang kedua. Oke, ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Explain about the page 10. In page 10, there is a sum of lore or tale atau alur percakapan. Di sini kayak ada X surprise, Y with sudden call. Jadi X apa namanya mengejutkan dia dengan panggilan yang tiba-tiba. Terus lanjut lagi ke sini apa alur selanjutnya, terus lanjut lagi ke X apa namanya dia yang udah gitu ya, terus lanjut lanjut sampai ke apa alur percakapan terakhir. Terus di sini ada must and have to. Must and have to is like similar meaning, but must is used to given opinion, like kayak nyaranin gitu. Must tuh kayak use when you recommend something, kayak you must try it, you must itu kayak sebuah saran, tapi sarannya itu kayak bukan ngewajibin, kayak lu wajib cobain ini, you must try it. Nah itu must digunakan di situ. And have to is to obligate to do, kayak itu menyatakan sebuah kewajiban. Jadi nggak ada pilihan lagi buat not an opinion. Like you have to go at 8 o'clock. Kamu harus pergi saat jam 8. No decision, nggak ada pilihan lain, itu doang. Jadi bedanya must and have to is to cara penggunaannya aja. Jadi must itu untuk menyampaikan sebuah saran atau opini, sedangkan have to itu obligate, jadi kayak mewajibin sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kayak gitu aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Question. Any question? Page 10. Take attention on page 10. Yes. Must versus have to. Yes. Have you read page 10? Page 10. Others. Yes. About grammar. Nothing. It's essential for understanding, yes,
what they mean. Yes. Ini penting sekali untuk menerjemahkan karena banyak sekali yang salah tafsir antara perbedaan mas dan have to. Mas itu untuk apa, have to untuk apa. Dan apakah penjelasannya sudah cukup jelas? Jelas. Tidak ada pertanyaan? Yakin? Thank you so much. Okay, back to your turn. Boleh tepuk tangan. Yes, next. Page 11. What's your name? Arvin. And Royhan. Okay. Wait a moment. Okay. Yes, please. Time's yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. We want to explain about commitment in page number 11. About mustn't versus don't have to. Mustn't and don't have to are completely different. Jadi mustn't and don't have to itu beda, sangat beda lah artinya dan artinya sama penggunaannya. For example, you mustn't do something. It is necessary that you do not do it. So don't do it. Jadi mustn't itu nggak boleh lah artinya. Misal kamu nggak boleh melakukan sesuatu, berarti kamu nggak boleh melakukan sesuatu. Nggak. Nah, contoh lagi, you must, ini must ya, you must keep it secret. You mustn't tell anyone. Jadi lu nggak boleh ngasih tahu orang lain tentang kamu. Terus today meeting is very important. I mustn't be late. Jadi aku harus on time, tepat waktu. I mustn't be late. Kamu nggak boleh telat di meeting hari ini karena meetingnya sangat penting. Pindah ke don't have to. Don't have to artinya itu nggak harus. Jadi kan kalau mustn't itu nggak boleh, kayak larangan. Kalau nggak have to itu kayak lu bisa melakukan sesuatu, nggak perlu ngelakuin ini juga nggak apa-apa. You don't have to do something, you don't need to do it, but you can if you want. Nah, tuh. Kalau kamu mau ngelakuin itu boleh, kamu nggak boleh ngelakuin sesuatu. Tapi kalau kamu mau ngelakuin itu, kamu boleh ngelakuin itu. For example, you don't have to tell him, but you can if you want to. Terus, I don't have to go to her party, but I think I will go anyway. Saya masih mikir-mikir gitu lah. Nah, selain itu ada tas yang dimana di mohon kita dari mas and the have. Di sini ibarat kata kita tuh disuruh mengisi titik kosong dimana apakah itu pakai the have apa mustn't. Seperti contohnya di nomor 1, you don't have to wear red socks, but you have to wear red socks. Nah, di mana tuh kamu nggak harus memakai kaos kaki putih, tapi kamu bisa jadi memakai kaos kaki hitam. Seperti itu. Tadi yang dijelaskan. Ya dan
F2 sama Mas itu beda. Mungkin Oke, ada pertanyaan tidak? Halaman 11. ya, Tidak ada. Oke, cukup ya, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan.